prinsip ya bahwa elok saya elok awak adalah elok mencintai si lengkap. Oke? Jadi kata ketua bahwa donaturnya ada 36 orang, 11 merupakan para sponsor. Saya ingin saya salah satu orang yang bisa membawahi Cina hadis Rasulullah ya, tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau saya memimpin orang Cina, nah salah satu sifat Cina ada samu di Singkang ya, ini ada keluarga-keluarga, ada keluarga Li, ada keluarga T, ada keluarga dan seterusnya UI dan segala macam. Nah Singkang itu juga bisa gitu ya. Oke. Nah saya berharap gedung ini membawa manfaat ya, dan bisa untuk jangka panjang itu melahirkan toko-toko. Saya mendapat laporan dari PKS Padang yang kita programnya sudah 17 tahun adalah mendidik potensi orang Singkang sudah 233 yang menjadi sarjana selama 17 tahun. Nah kalau hasil gedung ini nanti bisa untuk biaya beasiswa alangkah baik. Saya kira sebagai pengantar dengan mengucapkan bismillah nanti kita semua para yang kalau bisa pengurus pucuk atau wakilnya. PKS, Dr. Yeri, Bapak Ibu sekalian yang sudah merupakan hadir pada acara peresmian Kanopi pada hari ini. Kalau saya lihat pada saat Desember saya dihubungi untuk adanya rencana pembangunan Kanopi di gedung PKS. Pertanyaan saya pertama, apakah ini secara struktur tidak menutup gedung? Dan sudah dijawab. Dan juga apakah nanti ada beberapa teknis lah. Jadi saya lihat bahwa memang panitia dan KS ini sudah mempersiapkan desain dari kanopi secara baik. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kalau bahasa sekarangnya ini transformasi, perubahan dari PKS mengarah ke lebih progresif. Saya lihat kalau dari rencana-rencana pengurus pada saat ini yang mudah-mudahan juga bisa diikuti dan didukung oleh kita semua juga dari IGMS, karena merubah atau membangun infrastruktur tuh relatif gampang. Ngumpulin uang walaupun harus usaha tapi masih bisa. Yang paling susah itu merubah pola pikir, merubah mindset saya rasa. Dan sebagai organisasi, maju atau tidaknya organisasi ini sangat penting dari orang-orangnya, dari tujuan, dari kesepakatan yang ada, dan juga bagaimana kita punya tujuan yang sama dan semangat yang sama untuk memajukan organisasi PKS ini. Modal cukup sebenarnya, ada 25.000 tuh ya, 25.000 orang yang tersebar di Jakarta, dan juga sekarang untuk menghubungi orang tidak sesulit dulu, ada sosial media, kalau database WA juga bisa. Jadi banyak cara sebenarnya untuk menyentuh warga kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya ada PKS dan juga IGMS ini dengan pembagian umur yang juga bisa lebih cepat dalam mengajak, memberikan informasi, itu menjadi percepatan buat kita semua untuk bisa menyampaikan pertama program-program PKS. Keberadaan gedung PKS ini, kegiatan dari IGMS, saya sendiri follow Instagramnya, saya lihat banyak informasi yang bisa didapat, dan ini mesti bisa dikelola lebih baik. Dan yang ketiga yang paling sulit sebenarnya setelah kita membangun ini kan merawat.
tadi disebutkan bahwa pertama ini sudah banyak sponsor yang mau. Jadi kalau bisa TUIRI ini dibatesin jangka waktunya 3 tahun. Jadi ini jadi cara yang bisa secara kontinu menghasilkan income buat PKS untuk kegiatan organisasinya, dan juga mudah-mudahan ini memberikan manfaat karena ada penambahan jumlah kapasitas yang besar dengan adanya kanopi yang ada di depan. Jadi mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan lain sebelum menambah infrastruktur, kamar mandi sama toilet itu pertama harus diperbaiki juga, dipertimbangkan yang kelihatan di belakang. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus bergerak, sama-sama maju, warga Silungkang. Kalau politik udah ada gurunya lah, jadi masih ke bawah kelihatannya pakai baju biru ini, nggak apa-apa. Pak Deswandi, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tadi Allah katakan wakum minasyakirin, jadilah kalian hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tegaskan betapa banyak hamba-hambanya yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiy asy-syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga katakan walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita para hadirin pada hari ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Thariqul Hijratain, beliau mengatakan hakikat syukur itu ada 3 dan masuk ke dalam rukun-rukunnya. Yang pertama adalah as-sana'u ala ni'amillah. Rukun pertama dari bersyukur adalah dia memuji atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian rukun yang kedua dari bersyukur adalah mahabbatuh. Dia mencintai dan mengakui bahwasannya nikmat yang diberikan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebagai rukun yang ketiga adalah al-amalu bi ta'ati. Dia beramal dan memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur pada hadirin merupakan wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah katakan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Kemudian bersyukurlah kepadaku wa la takfurun, dan janganlah kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah membenarkan tentang afdalul bashar, sebaik-baik manusia, dan juga sebagai sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia terbaik di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam beribadah, di dalam bersyukur dan bahkan berzikir, beliau tidak mengandalkan kekuatan diri.
Beliau bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dapat berzikir, mengingatmu, dan juga agar dapat senantiasa bersyukur, serta agar dapat melaksanakan segala amal ibadah dengan baik. Di dalam salat kita disebutkan di dalam surat Al-Fatihah 17 kali para hadirin Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa maknanya? Iyyaka na'budu apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kepadamulah aku beribadah. Allah Subhanahu wa taala menggandingkan kalimat ibadah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in. Sebab ibadah itu tidak akan mungkin terjadi melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi nikmat pada hari ini bukan atas usaha kita semata, akan tapi ada usaha, yakni ada peran dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan nikmat itu terwujud. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berterima kasih terhadap orang-orang yang telah memberikan kontribusinya terhadap para muhsinin, para donatur yang telah memberikan dan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kita pada saat ini. Sebab Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan dia bersyukur kepada Allah sampai dia tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum fi ahlihi wa malihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seluruh para donatur, muhsinin, baik dengan hartanya, tenaganya, pikiran dan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka semua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita, di antara keindahan ajaran agama Islam bahwasannya kita hendaknya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjalin ukhuwah di antara dari PKS 1